Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda yang saleh dan salihah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa bertemu kembali di dalam pembelajaran daring, di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang dari pekan kemarin, yaitu tentang tawadu, hemat dan juga hidup sederhana. Dan alhamdulillah untuk hari ini kita akan membahas materi yang kedua, yaitu tentang hemat. Namun anda yang saleh dan salihah, sebelum kita melanjutkan kepada materi yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini, alangkah lebih baiknya kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini selalu ada dalam kelancaran dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita sama-sama membaca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, dan rizki yang halal lagi baik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anda yang saleh dan salihah, mudah-mudahan dengan doa tadi kita senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala, dan pembelajaran yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini mudah-mudahan selalu ada dalam kelancaran dan juga ada dalam kesuksesan. Baiklah, kita langsung masuk kepada materi, yaitu tentang hemat. Mungkin Anda yang saleh dan salihah sudah pernah ataupun sering mendengar arti daripada hemat. Nah, di sini Ustaz akan menerangkan bahwa pengertian daripada hemat ini adalah hati-hati dalam menggunakan harta, khususnya dalam mengeluarkan uang. Maksudnya dalam memakai atau mengeluarkan uang harus penuh perhitungan. Dengan menghemat pengeluaran, uang seseorang tidak akan besar pasak daripada tiang. Artinya pengeluarannya tidak akan lebih besar daripada penerimaan. Nah, di sini lawan daripada hemat adalah boros dan mubazir. Boros artinya mengeluarkan uang dengan berlebih-lebihan, sedangkan mubazir adalah pengeluaran yang sia-sia, tidak mendatangkan manfaat tetapi justru mendatangkan kerusakan. Nah, ini bisa Anda perhatikan baik-baik pengertian daripada hemat dan juga lawan daripada hemat itu sendiri. Jadi artinya hemat itu kalau kita artikan secara langsung, hemat itu adalah irit, ya. Kita tidak terlalu menghambur-hamburkan uang, kita tidak terlalu memboros-boroskan uang. Segala sesuatu yang akan kita keluarkan itu harus dihitung terlebih dahulu, harus dibarengi dengan penuh perhitungan. Jangan sampai kita mengeluarkan tanpa perhitungan apapun sehingga kita tidak hemat dalam masalah keuangan, tidak hemat dalam masalah harta kita. Orang yang tidak pernah hemat dalam melaksanakan kehidupannya, dia itu akan senantiasa bangkrut dalam kehidupannya karena terlalu boros. Sedikit-sedikit belanja, ternyata apa yang dia belanjakan itu ternyata kurang bermanfaat untuknya. Bahkan sehingga bisa disebut sebagai orang-orang yang membadirkan hartanya. Nah, di sini buanglah sampah sesuai jenisnya. Itu salah satu hemat. Hemat air. Meskipun memang di rumah kita airnya itu banyak, tapi usahakan supaya kita bisa menghemat supaya bisa menghemat airnya. Kenapa? Mungkin di kita air itu banyak, tapi lihat di kota-kota lain, tapi lihat di daerah-daerah yang lain. Ternyata orang itu kalau ingin air terkadang susah untuk mendapatkannya. Bahkan harus membeli terlebih dahulu. Nah, kita yang memang senantiasa diberikan
kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dimudahkan dalam kehidupan kita. Air ada, uang kita suka dikasih oleh orang tua ataupun yang lainnya, listrik juga ada. Nah, senantiasa coba manfaatkan hal seperti itu dengan cara sehemat mungkin. Listrik kita pergunakan sebaik mungkin dan seperlunya. Air kita gunakan seperlunya saja, jangan sampai diboros-boroskan, karena orang lain itu bisa lebih parah daripada keadaan kita semua. Gunakanlah air seperlunya. Jangan sampai kita mempunyai air tapi air itu diboros-boroskan, dibuang secara cuma-cuma. Jadi gunakan air seperlunya saja. Nah, ini salah satu contoh bentuk daripada hemat. Hemat itu bisa salah satunya dibuktikan dengan cara menabung. Contoh, Ananda sebagai anak sekolahan, ketika dikasih jajan oleh orang tua ketika sekolah, contohnya minimal 50.000, Ananda dikasih uang 50.000 ataupun 30.000. Nah, dari uang tersebut, orang yang hemat itu pasti tidak akan dihabiskan semuanya. Contoh, kita dikasih uang 30.000, orang yang hemat minimal 5.000 itu dia bisa menyisihkannya untuk ditabungkan. 5.000 dia masukkan kepada tabungan, 25.000-nya dia belanjakan. Ataupun lebih bagus lagi, 10.000-nya dia simpan di tabungan, 20.000-nya dia belanjakan. Itu salah satu bentuk ataupun ciri daripada orang-orang yang hemat. Orang-orang yang hemat itu ketika punya harta, dia tidak akan selalu dihabiskan harta tersebut. Pasti dia akan menyimpannya atau menabungnya. Nah, mudah-mudahan dengan mempelajari bab hemat ini, Anda semuanya itu senantiasa hidupnya itu selalu hemat, hidupnya selalu mengirit, tidak pernah boros dan tidak pernah memubadirkan harta. Yang patut kita beli silahkan beli sekiranya itu sangat kita perlukan dan sangat bermanfaat untuk kita. Yang sekiranya tidak terlalu bermanfaat untuk kita tahan saja dulu untuk membelinya. Itulah salah satu ciri daripada orang-orang yang hemat. Nah, di sini ada peribahasa, rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Hemat, ketika orang hemat itu akan menjadikan dirinya sebagai orang yang kaya karena hartanya tidak dibuang secara sia-sia. Namun yang perlu diperhatikan oleh Anda semuanya, hemat di sini bukan berarti kita tidak pernah bersedekah. Hemat di sini bukan berarti kita tidak pernah berbagi kepada fakir miskin. Bukan berarti kita tidak berbagi kepada anak yatim. Sedekah, berbagi kepada anak yatim, berbagi kepada fakir miskin, itu pengeluarannya tidak dianggap sebagai orang-orang yang boros, tidak dianggap sebagai orang-orang yang memubadirkan harta, karena kita mengeluarkannya tepat sasaran, sehingga ketika kita mengeluarkan itu sangat dibutuhkan oleh orang lain yang membutuhkannya. Jadi hemat di sini bukan berarti kita tidak mau untuk bersedekah, tidak mau untuk berbagi, tapi hemat di sini adalah hemat dalam arti mengeluarkan uang kepada sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk kita semua. Nah, itu salah satu pembahasan daripada hemat. Yang selanjutnya adalah sederhana. Hidup bukan hanya tawadu saja. Hidup bukan hanya rendah diri saja, rendah hati saja. Dan hidup bukan hanya sederhana, bukan hanya hemat saja, tapi hidup pun harus sederhana. Sederhana seperti apa? Nah, hidup sederhana berarti membebaskan segala ikatan yang tidak diperlukan. Wujud hidup sederhana salah satunya adalah hidup hemat. Artinya berhati-hati dalam menggunakan materi, tenaga, dan pikiran yang tersedia. 2. Cermat, artinya teliti dalam memikirkan semua kebutuhan hidup. 3. Tepat, artinya dalam menggunakan sarana hidup harus mengena pada sasarannya. Yang 4. Bermanfaat, artinya semua penggunaan materi, tenaga, dan pikiran ada manfaatnya bagi usaha mencapai tujuan hidup. Inilah hidup sederhana. Jadi hidup sederhana itu pertama bisa hidup hemat,
kedua bisa hidup cermat, kedua bisa hidup secara tepat, dan keempat bisa hidup secara bermanfaat. Lebih indah hidup sederhana daripada mewah karena memaksa. Nah, itu salah satu quotes ya tentang masalah hidup kesederhanaan. Belajar untuk hidup sederhana akan mengajarkan kepada kita lebih mensyukuri semua yang telah didapatkan. Hidup sederhana itu akan timbul dalam diri kita rasa ingin mensyukuri terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Karena kita bisa melihat keadaan orang lain yang ternyata bisa lebih rendah daripada kita, bisa lebih di bawah hartanya daripada kita, sehingga kita bisa mensyukurinya. Bentuk hidup sederhana dalam berbagai aspek kehidupan. Mudah-mudahan ini bisa diamalkan oleh anak-anak semuanya. Kita harus senantiasa hidup sederhana. A dalam menggunakan waktu. Sesederhana mungkin kita gunakan waktu tersebut. B dalam menggunakan tenaga dan pikiran. C dalam menggunakan harta benda ataupun uang. Bentuk hidup sederhana dalam menggunakan materi itu pertama adalah tidak berlebih-lebihan, tidak melewati batas kewajaran. B. Tidak pamer, tidak konsumtif, atau pola penggunaan uang hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi belaka. Ini bentuk-bentuk hidup sederhana yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak pernah pamer dalam masalah harta. Kita tidak pernah berlebihan dalam masalah harta. Dan kita bukan hanya menjadi orang yang konsumtif dalam masalah harta, tapi juga kita harus bisa menjadi orang yang produktif dalam masalah harta. Itulah salah satu bentuk daripada hidup kesederhanaan. Nah, di sini bisa Anda lihat salah satu dalil Al-Quran yang berhubungan dengan kehidup sederhana. Pertama bisa dilihat daripada Quran surah Al-Furqan ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang artinya orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan, tidak pula kikir, tapi adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Tidak boros, tidak berlebih-lebihan, dan juga tidak kikir. Boros jangan, terlalu hemat jangan, sehingga dengan terlalu hemat ini bisa mengakibatkan seseorang menjadi orang yang kikir. Harusnya gimana? Harusnya di pertengahan, tidak boros, tidak kikir. Pertengahan antara tidak boros dan tidak kikir. Dalam hadis lain diriwayatkan dari Abu Daud dan Imam Tirmizi tentang hidup sederhana. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Adam, innaka in tabdhulil fadla khairul laka wa in tumsikhu syarrul laka wa la tulamu ala kafafin wa bada'u biman ta'ulu. Artinya Abu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai anak Adam, jika kamu menyedekahkan apa yang melebihi kebutuhanmu, itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu menahannya, itu buruk bagimu. Karenamu tidak akan hina karena hidup sederhana. Dahulukan yang menjadi tanggungan. Wan Abdullah bin Amir bin Al-Asir radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu washrabu walbas wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala makhilah. Artinya dari Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanlah, minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa berlebihan, dan jangan hidup bersikap sombong. Ini salah satu dalil yang membuktikan bahwa kita harus bersifat sederhana, jangan sombong. Di sini bisa Anda lihat kandungan-kandungan daripada surah Al-Furqan ayat 63 dan juga surah Al-Isra ayat 27. Oke. Alhamdulillah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh anak-anak semuanya. Bisa langsung lebih dilihat daripada materi ini di buku PAI kelas 8 bab tawadu atau rendah hati, hemat dan juga sederhana.
Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa menjadi ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang bisa Ustaz sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Kita akhiri pembelajaran ini dengan pembacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.